Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sedaya jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimana wa rahimakumullah. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Semoga semua dijaga kesehatannya sama Allah, dikuatkan iman Islamnya, diberikan istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pagi ini kita akan membahas tentang masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib juga Umar ibn Khattab kepada agama Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Hamzah ini termasuk pamannya Nabi. Anaknya Abdul Muttalib. Jadi kan yang ngomong Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib. Ini Abu Thalib jelas. Yang benar pengucapannya Abdul Muttalib. Tok pakai tasdid, lamnya bertasdid. Dan Abdul Muttalib ini dalam sejarah Bapak Ibu punya anak 17. Kalau bojone piro Ibu? Anaknya 17. 11 laki-laki, 6 perempuan. Itu dulu pernah kita bahas juga. 11 anak laki-laki itu namanya Al-Haris, 1, 2 Zubair, 3 Abu Thalib, 4 Abdullah, 5 Hamzah, 6 Abu Lahab, 7 Al-Ghaidaq, 8 Al-Muqawwim, 9 Safar, 10 Abbas, 11 namanya Qasam. Dari 11 ya Qasam. Dari 11 ini yang viral ya Pak. Ya, yang viral ini Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad, Abu Thalib ayahnya Ali, Abbas ayahnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Hamzah, dan lebih viral lagi, tapi viral dalam hal kejelekan siapa? Abu Lahab. Kenapa nih Pak? Kalau yang mocok, gising viral-viral kalau tiap hari. Adapun 6 dari putri Abdul Muttalib, yang pertama adalah Ummul Hakim, 2 Barra, 3 Atiqah,
4 Sofia, 5 Arwa, 6 Umaymah. Ini kan yang viral lagi, yang bahasanya agak familiar ya, Atikah, Sofia sama Arwa. Nah, Hamzah ini Bapak Ibu terkenal dengan karakter yang keras. Ya, makanya lihat wajahnya di film kemarin itu wajahnya saya keras. Tapi tidak semua wajah keras itu kemudian keras. Memang Hamzah ini keras. Bahkan setelah masuk Islam itu dia mendapatkan gelar dan julukan sebagai singa Allah. Kenapa? Singa Allah. Singa Allah itu dalam bahasa Arab. Asadullah. Mulai dijuluki singane Allah itu ya sangar Bapak Ibu. Nyawa-nyawa ini apa julukannya? Meong. Kucing Allah Bapak Ibu. Nah, ini itu Hamzah. Tapi lembut hatinya. Jadi keras itu yang dimaksud ya ketika perang, melihat kemungkaran itu keras, tapi hatinya lembut. Dan rata-rata sahabat Rasulullah SAW itu senang guyon, karakternya senang guyon. Orangnya nyantai itu senang guyon. Nabi kan senang guyon, Pak. Kemudian lah itu. Makanya kalau saya melihat beberapa kajian tasawuf itu sebenarnya ahli surga itu bisa dilihat dari perform orangnya. Enten sekawan. Jadi zaman di teknik zaman ini termasuk pantas kalau bersuara kok enggak itu tidak ngomong apa. Siji wajibun malih, wajah yang selalu berseri-seri dan tersenyum. Oh suara beliau mesem, didik mesem. Jadi dengan ngomong tuh, pantas bersuara. Tapi ngerti ini ya, jadi dinilai wong liya, orang wong liya medhundut lho, rokok liwat. Nah, wajah-wajah itu sekarang ditutup masker. Yang kedua karena muthayyib, ucapannya selalu menyejukkan, selalu yang baik. Ya, baik itu artinya ucapannya benar, nggak pernah bohong, dengan bahasa yang halus. Yang ketiga tasamuh, mudah memaafkan. Kalau ada orang bersalah kepada dia, sepuro, tidak ada dendam ya artinya. Nanti medongkol, mangkal, dendam itu pantas belah. Jadi zaman ini mangkelan Pak Boys. Terus pada ambil, dia pantas bersuara, mangkelan. Sinar sekawan, sakhi, apa sakhi? Loman, ini loman duit, loman tenaga, loman pikiran, loman sembarang kali. Loman dit juga pantas loh, suara. Medit itu biasanya mati ini mendetik biasanya. Itu sih orang mutin dibetulin. Nah karakter Rasulullah itu sahabat-sahabat Nabi itu memang anu Pak, kalau ambil tegas, tapi punya rasa kasih sayang. Dan itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang di sekitar Nabi itu syidda 'alal kuffar, tegas dengan kekafiran, tegas dengan kemungkaran. Tapi ruhama bainahum. Ruhama itu apa? Punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Terus itu karakter performnya. Karakter wajahnya, tarauhum ruk'an sujada. Mereka itu senang sujud, senang rukuk, senang sholat. Dan mereka itu ibadahnya hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap pujian, tidak mengharapkan apa-apa. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharapkan
karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak sekali pancaran wajahnya itu dari bekas-bekas sujud. Zalika masaluhum fit Taurat, yang demikian itu tercantum dalam kitab Taurat, wa masaluhum fil Injil, dan juga tercantum dalam kitab Injil. Mungkin jamaah baik di Jannati punya 4 sifat: siji meseman, loro ucapan yang api, telu gampang memaafkan, papat loman. Iki gak ape kok metut. Nek ngomong nyelapi mangkelan sing terakhir medit. Emang ngerti gue ada tulis ini inti Petro lawan apa yang dibuat so lah Allah udah bilang tadi. Bapak Ibu, Hamzah ini masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuah. Nubuah itu umur Nabi petang bolo, berarti masuk Islam 6 nubuah berarti umur pinter Nabi ini 46 ya Pak, satu anak ini kira-kira ini camat wis 60 wis liwat jadi sama anak lagi Nabi 46 6 nubuah berarti nubuahnya 40 tambah 6 46. Dia masuk Islam di dalam bulan Dzulhijjah. Ini sebab Islamnya Hamzah. Jadi kan orang itu masuk Islam itu banyak sekali sebabnya, banyak modusnya. Ini aneh masuk Islamnya Hamzah. Suatu ketika Abu Jahal itu melewati Rasulullah SAW di dekat Sofa, Bukit Sofa. Kemudian mencaci maki Rasulullah, melecehkan Rasulullah, bahkan hendak memukul Nabi. Tapi Nabi itu diam. Akhirnya mau pulang, dipukul juga kepalanya Nabi dengan menggunakan batu sampai luka dan darah pun mengalir. Kemudian berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah. Mantun ngantemi Nabi, Abu Jahal ini kumpul dengan teman-temannya pembesar-pembesar Quraisy di dekat Ka'bah dan ngobrol bersama mereka. Nah, ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi. Sementara Hamzah ini baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya. Kemarin film itu kelihatan. Jadi Hamzah itu diwaduri seorang budak perempuan. Wahai Hamzah, panggilannya itu Abu Imarah atau Abu Amarah, itu julukannya. Itu berarti kan punya anak namanya Imarah. Abu Imarah bapaknya Imarah. Jadi dulu orang Arab itu selalu dipanggil dengan nama anaknya ditambahi Abu. Kalau ibunya namanya Ummu. Misalnya sama dua anak sini. Pertama ini Azam, julukannya Abu Azam. Si cocok dengan Arab-Arab. Anaknya jenenge Sukardi. Abu Sukardi, atau gak member, atau gak cocok. Abu ini cocok, Sukardi ini gak cocok. Dilapor bahwa Rasulullah keponakanmu disiksa oleh Abu Jahal. Ini posisi Hamzah belum masuk Islam, cuma sudah cinta sama Nabi, sudah berpikir kalau ajaran Nabi itu benar. Dilapor langsung ngamuk Hamzah ini dan meradang. Kemudian Hamzah pergi
tidak menemui siapapun kecuali satu, boleh wong sing jenenge Abu Jahal. Dan orang-orang Mekah itu ada yang berani sama Hamzah, nggak gelut kalau menang melawan Hamzah. Dicari Abu Jahal, dan jika ketemu dia pasti akan menghajarnya. Dicari Bapak Ibu. Tatkala masuk masjid, dia berdiri di dekat Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpangkat kuning." Itu penghinaan untuk Abu Jahal. Berpangkat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku? Engkau berani mencela keponakanku, padahal aku berada di dalam agamanya. Kaget Bapak Ibu, orang-orang. Cuman ini belum bersyahadat di hadapan Rasulullah. Jadi tekanan, hinaan, celaan, siksaan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad itu memicu Hamzah ini masuk Islam. Asalnya sudah tahu Pak, nah Islam itu benar ngerti Hamzah ini, tapi belum bergerak hatinya untuk masuk Islam. Tapi ditambahi dengan siksaan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad ini memicu. Jadi ada orang itu punya keinginan sesuatu tapi belum mau bergerak, lah ada kejadian yang memicu dia untuk bergerak. Yang tiang itu apa saja nih kepingin ke Kedok Pulau, pada WA yang negeri ada oh kalau mantu halu besoknya lagi yang negeri ya wah mantu halu pengen terus pun bisa ketik kalau kepada jenengan enak pengajian isuk subuh atau kata mereka muator bersih. Akhirnya dia datang Bapak Ibu. Nah, dia datang di pengajian ini pemicu dia datang. Jadi ada hal-hal yang memicu. Nah, Allah menciptakan itu kan namanya sababiyah. Sababiyah. Ada orang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, tapi sedurung taubat, tapi akhirnya ada kejadian anaknya jatuh kecelakaan. Akhirnya taubat kepada Allah. Jadi jatuhnya anak ini sebagai pemicu dia dapat hidayah. Makanya orang mukmin itu menjadikan semua kejadian ini sebagai pemicu untuk berubah menjadi baik. Enten Bapak Ibu jenengan mesti alami. Tapi kadang-kadang wong gak sensitif. Pemicu. Dan ketika itu Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka menganga. Dan orang-orang Bani Makhzum, kampung Abu Jahal itu berdiri. Begitu pula yang dilakukan orang-orang Bani Hasyim atau kampung Hamzah. Katanya Abu Jahal, biarkan Abu Amarah, biarkan Hamzah, jangan dibalas. Karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan. Sudah dibalas, jangan memang aku mau nyiksa ponakannya. Itu pemicu Hamzah masuk Islam. Kemudian Hamzah kembali datang ke rumah Rasulullah. Dia menyampaikan kepada Rasulullah bahasanya, jangan khawatir wahai keponakanku. Bahasa Arabnya la ba'sa ya bena akhi, la ba'sa ya bena akhi. Maksudnya tenang, ojo khawatir. Selama masih ada saya, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu. Karena sekali ada yang menyentuhmu, aku akan balas dia dengan balasan yang berlipat-lipat siksaannya. Dulu aku mencintaimu karena kamu keponakanku, tapi sekarang aku mencintaimu karena aku telah beriman kepadamu. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi kecintaan kepada Rasulullah ini tambah.
Pertama, kecintaan karena keponakannya, dan keponakannya ini akhlaknya baik. Tapi yang kedua, kecintaan itu karena Islam. Orang cinta itu kan macam-macam alasannya. Maka kalau kepingin cintanya bertambah, itu harus bisa menyebutkan alasan cintanya. Ya, ibu-ibu wes cinta nang sing lanang, sama ngomong bu. Ojo menengahi cek ro bojo sampeyan iku sampeyan cinta, Pak. Aku cinta nang sampean. Siji, soalnya sampeyan iku bojoku. Loro, soalnya sampeyan iki blonjo nang aku iku blonjone akeh. Telu, soalnya sampeyan iku akhlake apik. Nanti harus jelas. Sebab cintai nopo. Yang teman yang tadi, Pak aku cinta nang sampean. Apa bu? Sampean duwe akeh. Jadi nggak ada duit, ya nggak cinta. Ada uang apa? Saya. Ada uang apa? Lo kabeh bisa. Ya Allah. Itu Hamzah. Dan masuknya Hamzah itu sinar Islam di Mekah itu cerah. Dan Rasulullah mendapatkan support dan angin segar dari masuknya Hamzah. Waktu itu Bapak Ibu, umat ini gini kali Hamzah. Loh, Hamzah mau koyok ini sama Bu Islam. Berarti benar-benar Islam ini, benar-benar Muhammad ini benar. Itu sudah dipelajari. Umat ini sudah diam-diam mempelajari Bapak Ibu. Manusia seperti Muhammad yang tidak pernah berbohong. Satu. Yang kedua, yang diajarkan itu tentang hari akhir. Bahwa nanti ada hari pembalasan. Siapa yang baik dibalas baik, siapa yang buruk dibalas buruk. Dua. Terus Muhammad tak pernah menyakiti siapapun. Terus diajarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang akhlakul karimah. Kayak bener wong ini. Tapi dia cari pemicunya dulu. Jadi ada orang sudah yakin tapi golongan sebabnya. Ya apa caranya berislam? Kayak Hamzah itu tahu kalau Nabi Muhammad benar. Tapi pemicunya adalah Abu Jahal. Jadi gara-gara penyiksaan Abu Jahal, itulah yang memicu Hamzah ini masuk Islam. Sekarang bagaimana? Umar bin Khattab itu julukannya apa? Kalau Hamzah kan singanya Allah. Kalau Umar bin Khattab julukannya Amirul Al-Faruq. Al-Faruq. Kenapa dengan Faruq itu? Al-Faruq itu yang membedakan antara hak dan batin. Gara-gara Al-Faruq ini umat itu liwat, setan itu pedih umat. Makanya orang-orang itu kadang-kadang moro nang kiai, yai ya no carane omah kula niki aman dugi jin karo setan. Ya ini nulis Al-Faruq. Nek ono lawan. Aman iki kalau Al-Faruq itu. Umar liwat, jin setan minggir. Tulisi Al-Faruq. Kalau sering mlebu omahe wong Al-Faruq, kowe iki kiai. Mari diterusi Al-Faruq. Sing duwe omah, ndak sembahyang. Ya padahal ae Pak mboten kan ibu-ibu moro niku. Anak ini murtad. Di pegatan sing lanang iki murtad. Anake melok bapaknya. Luang nangis sendiri. Ya ono kiai anak kula kok murtad. Solusinya ya ono. Solusinya anak sampean kebut. Mantan sampean. Ternyata sudah berapa bulan itu murtad, akhirnya bisa diambil. Mantan ini omah sing laptop. Terus ya apa maneh? Sampean dekati Bu, sampean ajak ngomong, diskusi sing apik. Kalau waringi toyo kersane lunak atine. Terus kula takoni ngeten, ngapunten, sampeyan nggih salat? Mboten. Lho, ya. Lah sampeyan papan kula ndongakno njaluk
sholat ya ini cuma kenapa maghrib kali dhuwur mawon. Dia nggih mboten. Waduh, oh ya siki angel ya iki. Mboten saged sampean. Sampeyan nek kiai pinter mawon, ilmune cukup sondo langit. Gak kabul to, ya sampeyan iki sing penting. Mari takon biaya itu patos anak kula niku balik teng Islam enten ya biaya. Niki mboten masalah biaya, Bu. Niki masalah sampeyan dhewe. Sampeyan salat sing tepat. Subuh di salat. Nanti tahajud sampeyan Bu. Kok tahajud ya iki wong subuh kula kan mboten kok. Waduh, wis mulya ae kok sampeyan iki. Sampeyan iki masalah gede ya, sampeyan murtad kok. Nyantai. Tidak mungkin Allah akan merubah sampean sebelum sampean merubah kelakuan sampean. Wong iso oke, tapi boten paham. Lah di tengah udara pengap di Mekah itu Bapak Ibu, karena dipengaruhi kesewenang-wenangan, kezaliman, muncul cahaya lain. Siapa? Umar bin Khattab masuk Islam beberapa hari setelah Hamzah masuk Islam. Sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmidzi mentakhrij dari Abdullah bin Umar dan mensahihkannya At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulain bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam, tinggikan Islam dengan masuknya di antara dua orang ini. Bukan dua-duanya tapi donga. Salah setunggal lagi Allah lebih Islam. Satu Abul Hakam bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Lah sahabat-sahabat ketika mengamini doa Nabi itu Pak, gremeng-gremeng. Jadi Abdullah bin Mas'ud, nek aku jah yang milih Umar ya aja lebih Islam. Ada dialog lagi Zaid bilang, kalau aku Umar saya lebih Islam. Nah Nabi mintanya salah satu di antara dua orang. Ya Allah, muliakan Islam itu dengan doa, maksudnya salah satu dari dua orang. Ini buatan Abu Jahal di Umar, dan doa Rasulullah dikabul. Yang dipilih siapa? Umar bin Khattab. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud disiksa sama Abu Jahal di pasar Bapak Ibu, ketika dia mengucapkan turunnya surat Ar-Rahman, Abdullah bin Mas'ud membacakan di pasar, Ar-Rahman, Alam Al-Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Abu Jahal datang, sikat ini, antemi, logur ini. Abdullah bin Mas'ud jatuh tersungkur. Waktu itu Umar lima, sana nang tanya. Tapi Umar pasti belum beriman. Ditolonglah kemanusiaan. Setelah itu Umar nyingkir. Iki menguat Abdullah. Saya doakan doa Nabi dikabul dan Allah memilih kau masuk Islam. Kamu adalah dua manusia terbaik. Dan saya doakan, saya amini doa Rasulullah itu memilih kamu untuk masuk Islam. Kaget Umar. Tapi nggak direken sama Umar. Baru nanti setelah adiknya Fatimah itu mengatakan, aku telah mengamini doa Rasulullah bahwa yang dipilih oleh Allah untuk masuk Islam itu adalah sampean Mas Umar. Nah Umar ini cerdas Bapak Ibu, cerdas sekali. Makanya ketika dia berpikir tentang bagaimana orang Quraisy itu terpecah belah, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Nah Pak, cukup pedang. Ini harus diselesaikan. Rajulun birajulin. Saya akan membunuh Muhammad. Dan setelah membunuh Muhammad, saya akan menyerahkan diri saya kepada Bani Hashim agar membunuh saya. Selesai urusan. Dalam bahasa Umar ini, ilaihi yurja'ul amru kulluh,
ini adalah gara-gara Muhammad dan dia harus bertanggung jawab. Makanya harus saya bunuh dia. Kalau dia mati, saya dibunuh, selesai urusan. Gampang ya, putus perkara. Mati. Akhirnya dia keluar dengan wajah yang penuh amarah, pedang terhunus. Kan jarang orang-orang sana itu kalau keluar rumah bawa pedang. Ini kalau ada urusan perang, ya urusan penting untuk bunuh orang. Di tengah jalan itu ada seorang yang menghadang. Siapa? Umar, mau kemana kamu? Aku akan mencari Muhammad. Untuk apa? Aku akan bikin perhitungan dengan Muhammad, dia yang telah memecah belah Quraisy. Aku akan membunuhnya. Loh, kamu akan membunuhnya? Iya, aku akan membunuh dia dan urusan Quraisy selesai. Setelah itu aku menyerahkan kepada Bani Hashim agar Bani Hashim membunuh saya. Selesai. Katanya orang ini, tidak akan selesai. Umar, kamu akan mengalami masalah yang besar. Sebelum kamu membunuh Muhammad, datangi adikmu dulu, datangi adik iparmu dulu, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Zaid, dia telah mengikuti agama Muhammad. Oh, mantap. Jadi pertolongan tadi iki omahe Nabi, buat situ beriki lurus nang omahe adik. Disitulah kemudian pas di pintunya adiknya Fatimah bin Khattab kali bojone jenenge Zaid ngaji Pak. Sing nguluhi ngaji jenenge Habab. Sinten? Habab. Kira-kira enggak saged aja tak nang anake butuh-butuh iki jeneng-jeneng iki. Lari kabeh. Kula nggih ngapal wae. Yang penting apa cerita Bapak. Yang dibaca waktu itu, yang diajarkan waktu itu adalah surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Di dalam surat Thaha yang diajarkan Habab kepada Fatimah binti Khattab dan Zaid itu tentang kebesaran Allah dan tentang hari kiamat. Umar yang ngomong begitu akhirnya derobok. Iki bacaan apa? Tidak tahu aku ngomong apa bacaan buat Nabi. Jadi sebenarnya ketika di pintu itu Umar sudah mendapat hidayah. Cuma karena Umar kok gengsi Pak. Loh aku nih sama adikku aku melbui surat tak kasih damatnya Muhammad aku. Tapi hatinya sudah tersentuh. Lah wong kula niku ngaji. Langsung dobrak lawange, Habab niku mlebu jero, singitan gak wani ndelok Umar kaya ngono. Terus Fatimah membukakan pintu dan dia mengatakan Umar, apa tadi yang saya dengar itu? Kalian baca apa tadi? Katanya Fatimah, tidak, Mas. Kami tidak membaca apa-apa. Kami hanya berdiskusi saja. Ngobrol sama bojoku. Gak. Aku mendengar kalian berdua telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Asalnya bukan aku. Bojone sing Zaid itu diwantem ya Umar, dia tersungkur dan akhirnya Fatimah bilang kepada Umar, apapun yang kau lakukan kepada kami, kau siksa kami benar-benar telah mengikuti agama Muhammad dan kami bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berdarah-darah disiksa. Akhirnya Umar ini nyesel. Lega, mari kantongnya adik ini nyesel. Dilihat ada kertas yang tersimpan di bawah kursi. Apa itu? Jadi ini Fatimah, ojo, delok. Akhirnya dikasihkan kepada Umar, dibuka, ada tulisan surat Thaha dan Umar membacanya dengan tubuh yang bergetar. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Inilah yang membuat Quraisy terpecah belah. Padahal ini berita yang benar. Nangis Umar dan akhirnya Fatimah memeluk Umar dan
wahai kekasihku, aku bergembira engkau telah mendapat hidayah. Akhirnya Habab yang singitan guru ngaji itu betul kan? Betul. Habab, apakah engkau yang mengajarkan bacaan ini? Iya Umar. Dan engkau mendapatkan kabar gembira tentang doa Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bihadaini rajulain bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar ibn al-Khattab. Dan kami semua mengamini doa Rasulullah. Saya ingin supaya doa Nabi dikabul sama Allah dan memilih engkau untuk masuk Islam. Apakah benar Rasulullah pernah mendoakan aku seperti itu? Wallahi qad qala. Itu bahasanya. Wallahi qad qala. Benar Rasulullah telah berdoa seperti itu. Ketika Habab ini ngomong eling biyen, lho, biyen jenenge Abdullah bin Mas'ud itu tahu ngomong kaya ngono. Akhirnya beliau Umar mengatakan, antarkan aku ke rumah Rasulullah untuk bersyahadat. Sopan banget. Cuma diterangkan kali sinten Zaid kali mati atau bawa ngomong ngeten Umar. Ojo gak situ. Aku di Wiyana. Aja diterang. Aku di Wiyana. Loh, gak apa-apa, gak apa-apa. Karena saya sudah niat baik, saya akan datang ke rumah Rasulullah sendirian. Di dalam rumah Rasulullah itu sudah ada Abu Bakar, ada Bilal, ada Zaid. Zaid itu adiknya Umar juga. Ada Zaid itu iparnya Umar, ada Zaid itu adiknya Umar. Dan ada Hamzah. Lah pedang niki sido dicoplok. Dia datang ke rumah Rasulullah dengan berjalan cepat sehingga orang itu mengira dia masih mau membunuh Nabi Muhammad. Padahal datang ke rumah Rasulullah niatnya apa? Untuk masuk Islam. Nah, di sana itu dia mengetuk pintu Rasulullah. Diintip, ada seorang membantu Rasulullah, diintip. Wah, yang di luar ini Umar ini. Dan dia membawa pedang. Karena saya kan dibuka dong. Akhirnya Hamzah keluar dari dalam dan mengatakan, bukakan pintunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan, dia pasti masuk Islam. Tapi kalau dia melakukan keburukan, amat sangat mudah kita untuk membunuh Umar di rumahnya. Ditawur aja. Makanya dibuka, dicengkewi oleh Hamzah. Ini kelambi ini. Ada apa kamu datang ke rumah Rasulullah dengan membawa pedang terbunuh seperti ini? Ketika dicengkewi tadi itu Rasulullah datang dari dalam dengan lembutnya Rasulullah dan diturunkanlah bajunya Umar dan akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni ushiduka, aku menyaksikan kebenaran yang kau bawa dan aku sekarang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa annaka Rasulullah. Setelah masuk Islam Bapak Ibu, Umar itu keluar dodoki omai Abu Jahal omai nopo begejel itu Bapak, begejel itu. Abu Jahal dodok, anak Umar, aku mau Islam, lu kok Islam? Yuk. Datang lagi ke sesepuhnya, datang semua dan dia mengumpulkan seluruh masyarakat di depan Ka'bah. Ayuhan nas, hei masyarakat Mekah, aku wis mlebu Islam. Jadi penyulutnya Bapak, adiknya. Jadi penyulut dia masuk Islam adalah adiknya. Dan satu-satunya sahabat yang memproklamirkan bahwa dia sudah masuk Islam, berani langsung lan-lanan nang arepe wong akeh, sinten? Umar bin Khattab. Abu Bakar menyembunyikan, Utsman menyembunyikan, sahabat-sahabat menyembunyikan. Bahkan Umar itu tengah-tengah dia menyampaikan, mengumumkan kalau dia sudah Islam itu ditawur wong akeh. Jadi Umar bin tergelut, kalah. Dan kemudian dia kembali ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kebenaran itu harus disampaikan? Kenapa disembunyikan? Ayo bareng-bareng keluar dari rumah. Nabi tengah ngajeng niki Umar, Hamzah, Abu Bakar. Nabi tengah. Terus Nabi ini Bilal keluar dari rumah, keliling Ka'bah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong sak makan delok kabeh kaon sing mani marek menawa.
Abu Jahal mau bereaksi, Pak. Dia turun ke jalan mau menghadang mereka. Sama sahabat-sahabat Abu Jahal ini ditahan. Ojo, jangan berani-berani kamu menghadang mereka, karena di situ ada dua orang. Siapa? Hamzah dan Umar. Hamzah masuk Islam, sinar di Mekah cerah. Umar bin Khattab masuk Islam, tambah cerah lagi. Jadi sempurna sudah support dari orang-orang yang kuat terhadap risalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin bawa Bapak Ibu ceritanya, buatan kalau wajah kita tapi kalau kenapa nih kita? Balik kalau wajah, karena kalau putar terus. Jadi sinar cahaya keislaman di Mekah pada waktu itu bersinar dengan masuknya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran penting ya. Makanya kadang-kadang orang itu harus berdoa dengan doa kebaikan. Contohnya ya, kalau sekarang ada orang itu yang mungkin belum dapat hidayah, cenderung menentang. Makanya saya berdoakan, ya Allah mudah-mudahan dia mendapat hidayah dan dia menjadi orang yang baik. Mungkin doa itu tidak dikabul pada saat berdoa, tapi dikabul mungkin 2 tahun lagi, 4 tahun lalu. Sering ada juga orang-orang yang membenci masjid, membenci kebaikan, itu sadar gara-gara tuh bukti. Wong koyo Hamzah, koyo Umar, koyo keras dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya menjadi orang yang lembut. Dan Umar itu menjadi pembela Rasulullah mati-matian, pembela Rasulullah mati-matian, sampai akhirnya dalam sejarah Umar ini termasuk menjadi salah satu dari Khulafaur Rasyidin atau Amirul Mukminin yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk yang mempelopori pertama kali melaksanakan sholat taraweh berjamaah itu Umar bin Khattab, termasuk yang mempelopori taraweh yang jumlahnya 20 rakaat itu adalah Umar bin Khattab. Dan luar biasa jasanya Umar bin Khattab, cintanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Tidak ada peperangan semasa dia masuk Islam bersama Rasulullah yang tidak diikuti. Semua peperangan diikuti oleh Umar bin Khattab. Ya, ini kan mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Ya nopo isonya dari Umar bin Khattab. Dia juga mendermakan separuh dari hartanya untuk kepentingan agama Islam. Kalau Abu Bakar minta seluruh hartanya. Kalau Umar separuh hartanya. Kalau Utsman 300 onta terbaik. Insyaallah. Awak dewi telupik. Ya Allah. Kalau Abu Bakar itu semua hartanya didermakan untuk Islam. Umar separuh. Tidak gini ya Allah, mereka mengharapkan surga dengan jihad, tidak hanya jihad dirinya, tapi juga jihad hartanya. Saya banyak Bapak Ibu teman-teman yang seperti itu, banyak yang jihad dengan harta, jihad dengan jiwanya. Dari masjid ijen dibiayai dewi telah 1 miliar biayai dewi. Pembukaannya kalau tidak pengajian sing teko wong 500 sik dikai mangan kabeh. Nggih, mulai sing teko dikai duit kabeh. Pengajian ini hampir menghabiskan 200 juta. Gak njaluk sapa-sapa dewi biaya. Kalau takon, "Bang, gak apa-apa sampe, gak apa-apa."
kula kepengin swarga. Coba. Oh, bener. Kalau wong kepengin swarga niku nek Jumatan nggih njawa dhuwit 500 saja wis niku Pak. Kalian kotakane kan liwat. Kotakane ada niku pura-pura turu deh. Barang liwat nang arepe kaget lho kotakane. Dijogo iku 500 ngene. Dilebokno merosot. Gelondong iku. Jare ini malaikat rasane merosot to dia. Ya gitu nih soal politik nih Pak. Jadi cerita ngeten iki lah sajane ilmune niku apa? Joko Ibro, ambil pelajaran. Ya masih mboten niru Umar 100% ya. 70% lah. Oke. Bagaimana keteguhan, istiqomahnya, jihadnya, pembelaannya terhadap agama Allah. Terus sanad Al-Fatihah. Iya dan aku tuh iya dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad